Bismillahirrahmanirrahim. Para siswa kelas 9, sekarang kalian melanjutkan belajarnya, yaitu tentang aplikasi fungsi kuadrat. Artinya penerapan teori yang sudah kalian peroleh dalam menyelesaikan soal cerita yang terkait dengan fungsi kuadrat. Nah, tujuan kalian kali ini adalah kalian bisa menyelesaikan soal cerita yang terkait dengan fungsi kuadrat. Oke, ini Ibu sampaikan beberapa contoh soal ya, ada 3 contoh soal terkait dengan fungsi kuadrat. Para siswa, biasanya contoh soal yang terkait dengan fungsi kuadrat itu terkait dengan mencari nilai optimum ya, atau mencari titik optimum suatu fungsi kuadrat. Oke, supaya lebih jelas perhatikan contoh 1. Sebelum contoh soal, kalian harus memperhatikan langkah-langkah bagaimana untuk menyelesaikan masalah optimalisasi fungsi kuadrat. Ini ada 3 langkah yang perlu kalian tempuh nanti adalah, yaitu langkah yang pertama, kalian harus menentukan variabel yang akan dioptimalisasi. Misalkan variabel Y ya, dan variabel bebasnya adalah variabel X. Kemudian langkah kedua, jika model Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C tidak diketahui atau belum diketahui, maka kalian harus membentuk dulu modelnya dari permasalahan yang ada. Baru nanti menginjak langkah yang ketiga adalah tentukan nilai optimum dari model yang didapatkan pada langkah 2. Oke, supaya lebih jelas, kita terapkan pada contoh soal berikut ini. Ayo. Ya, yang contoh pertama. Ini tentang tukang talang air para siswa. Kalian sudah mengetahui ya, bentuk talang air itu seperti pada gambar ini. Ini adalah talang air ya. Biasanya dibentuk dari selembar seng atau selembar untuk bahan untuk membuat talang ya. Kemudian nanti dilipat menjadi 3 lipatan. Oke. Soalnya seperti ini. Pekerjaan Pak Suradi adalah pembuat talang air. Ia mendapat pesanan membuat sebuah talang air dari lembaran seng yang lebarnya 60 cm dengan cara melipat. Lebarnya terdiri dari 3 bagian seperti terlihat pada gambar ini ya. Jadi ada 3 bagian. Tentukan nilai X supaya volume dari talang menjadi maksimum. Oke, perhatikan gambarnya supaya lebih jelas. Nah, ini asalnya itu talangnya adalah berupa lembaran seng seperti ini ya. Kemudian harus dilipat menjadi 3 lipatan ya, seperti ini. Nah, asalnya ini kan 60 cm lebarnya ini ya. Jadi karena dilipat nanti menjadi seperti ini. Ini adalah X ya. Nanti Pak yang membuat tukang talang air ini ya harus menentukan nanti ini supaya bisa menampung air banyak, air maksimum ya. Maka nanti lipatannya ini nanti berapa senti ya untuk posisi yang tengah. Sehingga karena ini belum diketahui X, dikatakan X, maka untuk yang tepi-tepi ini adalah, Ibu ganti ya, ini adalah harus sama ya, ini dengan ini harus sama, harus seimbang ya. Sehingga kalau ini sudah diambil X, maka nanti tepi yang ini, lipatan yang ini adalah lebarnya menjadi 60 ya, dikurangi X begitu ya. Nah, karena dibagi 2 ya, nanti ini dikalikan setengah ya, dikalikan setengah. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah 60 dikurangi X dikalikan setengah ya. Jadi prosesnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, setelah tahu seperti ini, maka kita berusaha membantu Pak Suradi ya untuk mencari nilai X ini supaya bisa talangnya menghasilkan volume yang maksimum ya. Coba perhatikan alternatif penyelesaiannya. Nah, para siswa, karena yang ditanyakan adalah supaya volumenya maksimum, kamu ingat bahwa
volume dari sebuah talang itu bentuknya kan menyerupai balok ya, menyerupai balok talang itu. Sehingga nanti volume itu kan rumusnya adalah luas alas, kalau balok ya luas alas kali tinggi ya. Nah, sekarang yang kita fokuskan adalah ini, luas alas ini, atau luas penampang dari talang air itu. Sehingga ini nanti yang kita fokuskan ya. Coba perhatikan talangnya tadi, permukaannya ya seperti ini, sudah dicari ya. Ini adalah X, kemudian ini tadi adalah berapa? X dikurangi, maaf ya, ini tadi adalah 60 dikurangi X dikalikan setengah, kan gitu ya. Nah, sehingga untuk mencari luas ini permukaannya adalah panjang kali lebar ya. Jadi nanti L sama dengan panjangnya adalah X, ini adalah panjang, yang ini adalah lebarnya ya. Sehingga menjadi X kali 60 dikurangi X dikalikan setengah ya. Nah, seperti ini. Berarti sama dengan X yang dalam kurung dikalikan dulu. 60 kali setengah adalah 30 ya. 30 dikurangi X kali setengah X. Oke. Dan selanjutnya sama dengan X kali 30 adalah 30X, betul sekali. Kemudian X kali min setengah X adalah, ya betul sekali, yaitu sama dengan min setengah X kuadrat. Ya, karena setengah X kali setengah X, min setengah X kuadrat. Nah, inilah bentuk fungsi kuadratnya sudah ketemu ya. Seperti ini bentuk fungsi kuadratnya. Oke. Kemudian lanjut. Karena fungsi kuadratnya sudah ketemu, yaitu L sama dengan 30X dikurangi setengah X kuadrat. Kalian tentukan bentuk umumnya dulu ya. Jadi ini bentuk ini kita rubah menjadi bentuk umum. Biasanya X kuadrat itu ada di depan ya. Sehingga menjadi gini, min setengah X kuadrat ditambah 30X. Jadi posisinya dirubah biar mempermudah kalian untuk menghitung ya. Nah, dari fungsi kuadrat ini kalian bisa menentukan nilai A ya. Selanjutnya kalian tentukan A-nya berapa di sini. Yaitu, ya betul, A-nya adalah min setengah. B-nya, B berapa? B sama dengan, iya betul 30. Sebentar. B sama dengan 30 ya. C sama dengan 0 ya, karena C-nya tidak ada ya. Nah, sudah jadi. Sekarang kalian lihat yang ditanyakan pada soal adalah nilai X ya. Yang ditanyakan adalah nilai X. Nah, kamu ingat, karena ini berbicara tentang volume maksimal, maka kalian harus menggunakan rumus titik optimum. Masih ingat kan titik optimum? Gimana titik optimum ya? Titik optimum Ibu ingatkan kembali ya. Titik optimum itu rumusnya kan begini ya. Adalah min ya. Gimana? Iya betul. Min B per 2A, gitu ya. Min D per 4A. Bagus sekali, tepat ya. Jadi para siswa, Ibu ingatkan kembali. Titik optimum ini selalu diingat ya rumusnya ya. Jangan sampai lupa ya. Karena ini nanti akan digunakan dalam soal penerapan seperti ini ya. Oke, lanjut. Kamu ingat, angka yang pertama ini menunjukkan nilai X ya dalam fungsi kuadrat. Angka yang kedua adalah menunjukkan nilai Y atau nilai Fx.
Nah, karena yang ditentukan di sini dalam soal ini adalah nilai X yang maksimal, maka kita menggunakan rumus min B per 2A. Oke, lanjut. Ini. Nah, Ibu tulis lagi, A itu tadi sama dengan berapa? Min setengah, ya. B-nya adalah berapa tadi? Sama dengan 30, ya. Dan C adalah 0. Nah, karena yang ditanyakan X, maka X sama dengan min B per 2A. Jadi rumusnya ditulis dulu. Sama dengan min ini milik rumus, ya. B-nya berapa B? Ya, B itu 30. Ya, dimasukkan ke sini. Per 2 kali A. A-nya berapa? Iya, A-nya min setengah, ya. Dah, sama dengan 30 min 30 per 2 kali min setengah. Iya, 2 kali min setengah itu sama dengan min 1 para siswa, ya. Min dibagi min plus 30 bagi 1, 30. Jadi hasilnya 30. Maka Pak Surati harus melipat, ya, melipat seng yang akan dijadikan talang itu. Lipatan tengah itu harus 30 cm supaya nanti talang airnya itu bisa menampung air sebanyak-banyaknya, ya. Jadi nanti talangnya harus dilipat begini para siswa. Asalnya kan begini. Talang airnya kan begini asalnya, ya. Ini misalkan seperti ini, ya. Nah, ini kan harus dilipat. Nah, dilipat begini kan. Nah, ini harus berapa? 30 cm, ya. Nah, sisanya yang ini berapa jadinya? Iya, betul, ini 15. Ini juga 15 gitu. Sehingga dia akan dapat menampung air yang sebanyak-banyaknya. Seperti ini untuk nomor 1. Sekarang lanjut soal nomor 2. Nah, ini ada gambar balon udara, ya. Diketahui tinggi dari balon udara dalam waktu X, jadi ini waktu X, dapat dinyatakan dalam bentuk fungsi fx sama dengan min 16x kuadrat ditambah 112x dikurangi 91. Yang ditanyakan adalah tentukan tinggi maksimum. Jadi ini kata kunci, tinggi maksimum balon udara, ya. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Ingat, X itu menyatakan waktu, jadi ini adalah waktunya, X ini, ya, ini adalah waktu. Yang tinggi maksimum adalah fx-nya. Jadi nanti kalian mencari nilai fx yang maksimum, ya, atau y, ya, y maksimum. Biasanya kalian familiar dengan y, ya. Jadi nanti kamu mencari nilai y yang maksimum. Oke? Alternatif penyelesaiannya, Ibu tulis dulu, ya. Fungsinya tadi kan fx, ini adalah tinggi, ya. Tinggi sama dengan min 16x kuadrat ditambah 112x dikurangi 91. Nah, fungsi kuadratnya sudah ada, maka kalian tinggal mencari A, B, C, ya. Nah, dari fungsi kuadrat ini maka A-nya adalah min 16, iya betul. B-nya berapa ini? Iya, 112, ya. C-nya? Iya, C-nya sama dengan min 91. Betul sudah. Nah, sekarang kembali lagi. Kalian ingat titik optimum. Titik optimum itu rumusnya apa tadi? Iya, betul. Titik optimum itu rumusnya adalah min B per 2A, ya, koma min D per 4A, ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah mencari tinggi maksimum, ya. Berarti mencari fx apa mencari x ini? Ya, betul, mencari fx. Jadi mencari ini para siswa, ya. Sudah dijelaskan sama Ibu tadi, ya, pengantarnya. Dan berarti pakai rumus min D per 4A. Oke. Sekarang
Min D per 4A. Min D per 4A itu bisa diuraikan. D-nya kamu ingat. D itu diskriminan. D itu adalah diskriminan, rumusnya bagaimana? Iya betul. Rumusnya adalah B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C ya. Per 4A. Nah ini yang kita cari ya. Terus kita lanjutkan ini. Bu, stop dulu ya. Dah. Kemudian ganti pulpennya merah aja ya. Sehingga sama dengan min B kuadrat, B-nya berapa? 112 ya. Jadi ini 112 kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. 4 kali A-nya adalah min 16. Min 16 kali C-nya adalah min 91 ya. Dah kelihatan ya. Per 4A. Terlalu menyala ya. Yang kuning aja. Selanjutnya dihitung ya. Dihitung. 112 kuadrat itu sama dengan 12544. 12544 ya. 12.544. Sekarang yang ini. Min 4 kali min 16 kali min 91 ya. Itu sama dengan min 5.824 ya. Ini per 4 kali A. 4 kali min 16 adalah min 64. Nah, sama dengan min 12544 dikurangi 5824 itu sama dengan berapa? Iya betul. Sama dengan 6.720 ya. Per min 64. Min dibagi min plus ya. 6720 dibagi 64 sama dengan, ya tepat sekali ya, sama dengan 105. Nah, ketemu sudah. Jadi tinggi maksimum balon udara itu adalah 105 meter. Tuh langkahnya. Ya. Oke, lanjut soal yang nomor 3. Ini tentang luas kebun para siswanya. Ada gambar kebun bunga ya. Jadi seorang tukang kebun ingin memagari kebun yang dia miliki. Dia hanya bisa memagari kebun dengan keliling 100 meter ya. Nah, ini ada kata kunci keliling. Berarti nanti kamu harus ingat rumus keliling persegi panjang ya. Jika panjang yang diinginkan berbentuk persegi panjang, berapa luas maksimum kebun yang bisa dipagari? Nah, ini ada luas, ada keliling ya. Jadi diketahui keliling, yang ditanyakan luas maksimum. Ya, ini kata kuncinya. Oke? Nah, coba untuk yang pertama, kamu sketsa dulu kebunnya. Kan kebunnya bentuknya persegi panjang ya. Persegi panjang seperti ini. Nah, kelilingnya tadi adalah berapa? 100 ya, 100 meter. Ini kelilingnya. Panjang dan lebarnya kan belum diketahui ini. Maka ini nanti akan dijadikan variabel-variabel ya. Kemudian yang ditanyakan luasnya. Oke. Sekarang kalian bekerja pada keliling dulu, fokus pada keliling ya. Keliling persegi panjang itu, keliling persegi panjang rumusnya apa? Ya, keliling itu 2 kali panjang tambah lebar. Tuh ya. Nah, ini 100 ya. Jadi 2 kali panjang tambah lebar itu kan sama dengan 100, sudah diketahui ya. Nah, kalau masing-masing ruas ini dibagi 2 ya, maka akan diperoleh B ditambah L sama dengan 50 ya. Nah, sekarang kalian harus menentukan satu variabel terikat, satu variabel bebas. Katakanlah variabel terikatnya L. Ini L. L sama dengan 50. P-nya
hilangkan sehingga sama-sama dikurangi P ya, menjadi 50 dikurangi P. Nah, ini satu variabel sebagai yang terikat dan satu variabel sebagai yang variabel bebas. Jadi P ini variabel bebas, L variabel terikat. Dan kalau sudah dibentuk, kaitkan dengan luas persegi panjang. Luas itu kan sama dengan panjang kali lebar ya. Nah, luas sama dengan P, tetap ditulis P ya, dikalikan. Nah, L ini diganti dengan ini, dengan yang sudah diketahui. Jadi L diganti dengan ini ya. Diganti dengan 50 dikurangi P. Ya, supaya menjadi satu variabel ya. 50 dikurangi P. Oke. L sama dengan, dah diuraikan P kali 50, 50P, bagus. Dikurangi P kali P, P kuadrat. Ya, sehingga menjadi L sama dengan, bentuknya dirubah ya. Yang mengandung P kuadrat ditaruh depan supaya sesuai dengan bentuk umum. P kuadrat ditambah 50P. Nah, dari ini, dari fungsi kuadrat yang sudah jadi ini, maka kalian langkah berikutnya menentukan nilai A. A-nya berapa di sini? Min 1 ya. B-nya 50 ya. C-nya berapa? C-nya sama dengan 0 ya. Nah, C-nya sama dengan 0. Sudah. Kalau sudah, yang ditanyakan tadi apa? Iya, yang ditanyakan luas maksimum. Berarti mencari nilai ini ya, mencari ini. Berarti kalau mencari ini, kita mencari nilai optimum ya. Nilai optimum alias nilai Y atau nilai Fx. Sehingga untuk mencari luas maksimum, maka kita menggunakan rumus min D kuadrat dikurangi 4, maaf ya, menggunakan rumus min D per 4A ya. Nah gini, berarti sama dengan min D itu min B kuadrat plus 4AC ya. Jadi ini min kurung B kuadrat, B-nya adalah 50, berarti 50 kuadrat ya, dikurangi 4 kali min 1 kali 0. Itu sama dengan 0 ya. 4 kali min 1 kali 0 sama dengan 0 ya. Jadi 0 itu tidak perlu ditulis sudah ya. Sehingga cukup 50 kuadrat aja per 4A. Yaitu 4 kali min 1. Oke. Sama dengan min 50 kuadrat itu adalah 2500 ya. 2500 per 4 kali min 1 min 4. Nah, min dibagi min plus 2500 dibagi 4 sama dengan 600 ya, betul ya. 625. Nah, sudah ketemu. Jadi luas maksimum adalah 625 meter persegi. Demikian beberapa contoh soal, semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian bisa memahami dengan baik. Demikian ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.